Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan mempelajari tentang surveillance kesehatan kerja, promosi keselamatan, dan juga perilaku kerja. Ya, jadi di sini ada 3 hal ya yang akan kita pelajari, yaitu surveillance kesehatan kerja, dan juga ada promosi keselamatan kerja, dan juga ini ya perilaku kerja ya. Kita lihat yang pertama surveillance kesehatan kerja dulu. Jadi menurut National Institute Occupational Safety and Health atau NIOSH ya, surveillance kesehatan kerja adalah usaha pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan, melakukan analisis atas data tersebut, serta melakukan interpretasi dengan tujuan untuk perbaikan dari segi kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan menurut Schultz ya tahun 2008, surveillance kesehatan kerja adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematik dan terus-menerus dalam pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi paparan dan data kesehatan pada kelompok pekerja. Lalu kita lihat ada definisi terakhir dari Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. Surveillance kesehatan kerja adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kajian atau kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit di tempat kerja, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja, guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya ada 3 poin ya yang dibahas dalam surveillance kesehatan kerja ini. Yang pertama ada pengumpulan informasi ya, pengumpulan data, lalu ada analisis dan interpretasi data ya, yang juga dan terakhir adalah penyebaran informasi hasil analisis data ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ya derajat kesehatan ya, terus berupaya bagaimana agar menjaga tidak terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya di tempat kerja. Kemudian ada ruang lingkup dari surveillance kesehatan kerja ini ada 3 hal ya, surveillance hazard kesehatan atau dari segi bahayanya ya. Kemudian ada surveillance efek kesehatan atau dari akibat dari bahaya tadi terhadap kesehatan ya. Lalu ada pemantauan biologik atau biomonitoring atau pengecekan atau pemantauan secara biologis dari manusia ya. Jadi dari elemen-elemen biologis terhadap manusia. Jadi ini ya yang akan dikaji dalam surveillance ini kesehatan kerja ya. Nah, terus kita lihat urgensi atau landasan kenapa sih kita harus melaksanakan surveillance kesehatan kerja gitu. Kenapa ya? Yang pertama kita lihat dari tujuannya dulu. Dengan adanya surveillance kesehatan kerja, maka ini ya, dapat mencegah terjadinya penyakit akibat kerja ya, sesuai dengan, kita orang Kesmas ya, preventif, mencegah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi selagi kita bisa cegah dulu ya, supaya tidak terjadi penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, maka ya kita lakukan ya, daripada kita nanti mengobati atau mengganti rugi dan segala macam yang tentunya lebih besar ya jumlahnya, atau kerugiannya juga lebih besar ya. Dengan demikian dapat menurunkan prevalensi dan juga insiden ya, sudah belajar ya, prevalensi dan insiden dari, penyakit akibat kerja ya. Jadi dengan adanya surveillance ini itu tujuannya ya. Kemudian manfaatnya apa sih ya, manfaat dilakukannya surveillance ini bagi tempat kerja maupun pekerja ya. Yang pertama manfaatnya, eee, terpantau dan terkendalilah kondisi dari kesehatan dari para pekerja. Jadi kita jadi tahu ya pekerja itu sehat atau tidak sehat, lagi prima, lagi ada kendala, lagi ada gangguan kesehatan dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, manfaat surveillance kesehatan kerja untuk mendeteksi penyakit akibat kerja atau non penyakit akibat kerja, penyakit menular atau penyakit tidak menular dari si pekerja ya. Kemudian hasil penilaian risiko lebih akurat. Jadi kan memang selama bekerja itu akan ada dilakukan upaya-upaya untuk melakukan identifikasi bahaya ya, melakukan analisis risiko dan sebagainya ya. Termasuk mungkin dalam pertemuan selanjutnya mungkin atau pertemuan lain saudara mungkin pernah belajar mengenai job safety analysis ya, kemudian, analisis hierarki ya, hazard identification, risk assessment, dan juga determination of control ya. Nah, jadi ada di situ dilakukan penilaian resiko kerja. Nah, dengan adanya surveillance kesehatan kerja, maka lebih akurat lah gitu ya nilai hasil analisisnya lebih lebih rinci dan lebih tajam gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya dari surveillance kesehatan kerja adalah ini ya, program-program kesehatan kerja menjadi lebih fokus, lebih terarah, lebih terukur, dan dapat dievaluasi secara kuantitatif. Artinya lebih real, lebih nyata, lebih 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 dapat dihitung gitu ya, lebih dapat diukur, lebih dapat
dinyatakan. Jadi tidak abstrak lagi dia secara quality, tidak secara kualitatif gitu ya. Jadi dapat diangkain gitu loh dengan adanya surveillance ini. Kemudian terjalin koordinasi yang baik antara dokter kesehatan kerja atau perawat kesehatan kerja dengan higienis industri dan juga ergonomis ya. Jadi ada kerjasama antara pihak kesehatan dengan ininya ya orang-orang yang melakukan pengamatan atau orang-orang yang melakukan evaluasi atau orang-orang yang melakukan monitoring di tempat kerja. Jadi tidak kerja sendiri-sendiri ya. Jadi tidak sakit lalu berobat ya, tapi ada dokter di tempat kerjanya ya, dengan perawat ya, dengan apa lagi, dengan inspektur ya, dengan orang-orang yang melakukan investigasi, dengan tim K3, dengan K3, jadi ada koordinasi dan kerjasama. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan menjadi efektif dan efisien karena terjadi seleksi pekerja yang membutuhkan surveillance kesehatan. Nah, jadi dengan adanya surveillance kesehatan kerja terdata tuh ya, riwayat penyakitnya ya, riwayat kecelakaan kerjanya, dan lain sebagainya ya, sehingga setiap pemeriksaan yang dilakukan itu jadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Dan ketika dilakukan rekrutmen ya, jadi ini ya, sudah tersaring dulu orang yang sehat dan yang tidak sehat ya, seperti itu. Kemudian peningkatan citra perusahaan atau organisasi. Jadi dengan adanya surveillance kesehatan kerja, maka perusahaan itu bisa dipandang lebih tinggi levelnya atau standar ketiganya oleh perusahaan lain atau oleh stakeholder atau pihak lain gitu ya. Karena sudah punya surveillance kesehatan kerja dibanding tempat kerja lainnya tidak melakukan surveillance kesehatan kerja ya. Itu tadi tujuan umumnya. Jadi sudah kita lihat ya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan tujuan khususnya, misalnya pada yang hazard kesehatan tadi tuh, yang tadi kita sebut yang di awal yang di ruang lingkup ya, itu adalah pencegahan primer ya. Jadi dengan adanya surveillance hazard kesehatan ini bisa kita langsung kayak tahu bahaya-bahaya apa saja sih yang ada di tempat kerja gitu ya. Jadi langsung bisa disingkirkan ya. Jadi bisa dilakukan upaya pencegahan primer. Kemudian yang kedua adalah surveillance efek kesehatan ya. Jadi tujuannya adalah untuk pencegahan sekunder. Jadi kita setelah tahu bahayanya ya, sumber bahayanya, maka setelah itu bisa kita mencari tahu efek kesehatannya pada manusia apa, begitu. Seberapa parah dampaknya pada manusia, pada pekerja. Nah, maka langsung bisa dilakukan upaya pencegahan ya sebelum itu terjadi. Itu yang dinamakan dengan pencegahan sekunder pada manusianya. Kalau tadi pada bahayanya yang primer, yang kedua pada manusianya ya yang sekunder. Lalu yang ketiga adalah pemantauan biologi atau biomonitoring ya. Jadi nanti kita akan melakukan ini ya berbagai upaya pencegahan itu jadi lebih cepat gitu. Karena kita lebih cepat tahu juga ya gangguan kesehatan yang terjadi pada manusianya ya atau seberapa pekat terpaparnya zat-zat kimia pada zat-zat biologi pada manusianya ya. Ini sudah terdeteksi duluan nih dari biomonitoring ini. Maka jadi lebih cepat juga upaya pencegahannya, pengendaliannya, pengelolaannya sehingga tidak jatuh korban. Ya, nah, jadi ada istilahnya pencegahan dini atau deteksi dini gitu ya dengan adanya ini surveillance kesehatan kerja terutama pada biomonitoring. Nah, kemudian kapan sih surveillance kesehatan kerja itu dilakukan ya di tempat kerja? Eh, yang pertama, bila ada pajanan yang cukup beresiko, artinya jika ada paparan atau exposure ya yang cukup beresiko. Jadi kalau misalnya dia kena lalu pekerjaannya nggak apa-apa ya sudah berarti tidak beresiko ya. Tapi kalau misalnya dia terkena si pekerja lalu tiba-tiba muncul gangguan kesehatan ya, misalnya yang paling ringan aja, kayak terluka ya lalu bikin batuk atau bikin tuli, nah itu maka beresiko kan, maka itu harus dilakukan survei lens kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, bila suatu hazard belum diketahui efeknya terhadap kesehatan. Jadi, di suatu tempat kerja misalnya tiba-tiba nampak ada, genangan cairan dari suatu drum ya. Nah, genangan cairan ini secara langsung kita nggak tahu efeknya apa, karena kalau ketika tersenggol kulit, nggak apa-apa kok gitu ya. Tapi dia zat kimia. Nah, jadi kita pengen tahu nih, apa nih efeknya terhadap kesehatan. Maka dilakukanlah surveillance kesehatan kerja. Kemudian yang ketiga, bila banyak keluhan dari pekerja yang terpajan. Jadi, apa ya, kalau misalnya pekerjanya tidak mengeluh atau tidak ada, menyampaikan apapun terkait lingkungan kerja yang ada sekarang, misal sekarang ada asap, banyak debu, tapi tidak mengeluh mereka, berarti ada kemungkinan ya dibiarkan saja oleh perusahaan gitu ya. Namun ketika sudah mulai ada keluhan, sudah mulai terganggu pekerjanya ya, maka tentu saja, perlu dilakukan suatu kajian gitu, perlu dilakukan suatu upaya pengamatan yang secara sistematik ya untuk mengetahui ya, apa nih penyebabnya, kok pada ngeluh sakit kepala nih, kok pada ngeluh sakit tenggorokan nih gitu ya. Nah, dilakukanlah surveillance kesehatan kerja.
Nah, selanjutnya bila ada individu yang beresiko tinggi, artinya misalnya kayak ada individu atau ada pekerja yang mungkin punya penyakit menular misalnya, atau mungkin dia sudah mengalami gangguan kerja yang cukup parah ya, sehingga jadinya beresiko kalau dibiarkan saja maka akan berbahaya bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, maka dilakukanlah surveillance kesehatan kerja. Yang terakhir, bila action level suatu bahan belum diketahui, artinya eh, kita tidak bisa mengetahui secara pasti gitu ya, suatu bahan itu action levelnya bagaimana ya, efeknya, keterpaparannya, toxicity-nya kita tidak tahu gitu ya. Sedangkan dia ada di tempat kerja, maka perlu dilakukan surveillance kesehatan kerja. Nah, yang pertama kita lihat di tahap persiapannya dulu. Apa sih yang kita harus persiapkan ya? Pada tahap persiapannya apa sih yang kita harus persiapkan dalam melakukan surveillance kesehatan kerja? Yang pertama ada penilaian risiko kesehatan ya, tentu saja ya. Jadi kita harus tahu juga ya risiko kesehatannya bagaimana ya. Berbahaya nggak nih di sini gitu. Kemudian perencanaan program ya, bagaimana rencana kita ya. Kemudian penetapan pekerja berisiko, kita tentukan ya, kita identifikasi dan kita tentukan siapa pekerja yang berisiko. Apakah yang sudah lama sakit misalnya, atau yang baru-baru ini terkena kecelakaan ya, atau yang misalnya sudah terlalu tua ya, atau yang sering terpapar. Nah, seperti itu. Kemudian penetapan jenis azab dan efek yang dipantau. Jadi kita tentukan ya, apa bahayanya nih di sini. Apa sumber bahayanya, terus apa sih akibatnya yang ditimbulkan dari bahaya ini kepada si pekerja secara kesehatan gitu ya. Kemudian penetapan jenis pemeriksaan kesehatan yang hazard based. Jadi ditentukan juga ya, apa nih kalau misalnya dia terkena cairan ini lalu kulitnya jadi ada luka melepuh ya, maka apa jenis pemeriksaan kesehatannya gitu. Jadi berdasarkan bahayanya gitu ya, hazard based. Kemudian komunikasi untuk mendapatkan dukungan dari komitmen. Jadi harus ada penyampaian ya dari dari berbagai elemen di tempat kerja itu gitu ya. Terutama misalnya dari segi kepemimpinan atau manajerial terutama ya, karena mereka lah induk-induknya, kepala-kepalanya gitu ya, yang penting sekali peranannya. Maka dia yang harus mengetahui. Jadi sampaikanlah komunikasi gitu ya. Lakukanlah upaya penyampaian informasi gitu, supaya mendapatkan dukungan. Kemudian pembentukan tim surveillance, tentu saja ya, kalau kita mau melakukan surveillance, pastinya kita harus punya timnya dulu gitu. Jadi di sinilah di tahap persiapan inilah dibentuk tim surveillance kesehatan kerja. Yang terakhir adalah hasil pemeriksaan kesehatan dan informed consent. Hasil pemeriksaan kesehatan berarti nanti akan ada pengecekan-pengecekan tertentu ya. Nah, dan juga di sini dibutuhkan informed consent. Apa itu informed consent? Itu penyampaian ini ya, supaya pekerjanya tahu, nah ini apa nih, tujuannya apa, kenapa dia diperiksa ya. Nah, disampaikan dulu. Jadi dia terdapat mutual agreement di sana ya. Jadi persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi ada kesukarelaan di sana ya. Jadi bahwa dia tahu nih bahwa ternyata pemeriksaan ini untuk dia ya, baik untuk dia dan juga berguna untuk dia sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat dari tahap pelaksanaannya ya, dari surveillance kesehatan kerja ini. Yang pertama ada tahap plan atau perencanaan ya. Di sini dilakukanlah upaya pengumpulan data. Ingat tadi secara definisi ya, pengumpulan data. Yang mula-mula kita lakukan adalah mengumpulkan data baik dari hasil survei, baik dari hasil observasi ya, baik hasil dari wawancara dan sebagainya. Kemudian do ya atau melakukan ya. Di sini yang dilakukan pada tahap do itu adalah pengolahan dan analisis data. Tadi sudah dilakukan pengumpulan data, maka selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis ya supaya bisa dimaknai. Ini bisa dilakukan dengan software atau grafik prevalensi penyakit pada pekerja misalnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cek untuk mengecek ya. Di sini dalam hal ini ya tadi datanya sudah dikumpulkan lalu dianalisis, maka dilakukanlah interpretasi atau pemaknaan ya. Jadi ternyata secara grafik lebih tinggi angka pekerja yang sakit daripada pekerja yang sehat, lebih tinggi jumlah pekerja laki-laki dibanding perempuan, lebih tinggi jumlah angka pekerja yang kena penyakit daripada yang kecelakaan. Nah, kita interpretasi, kita maknai apa tuh maksudnya, kenapa tuh bisa kejadian kira-kira. Oh, ternyata di sini lingkungan kerjanya belum bagus misalnya. Nah, itu dia interpretasi ya. Oh, ternyata di sini pekerjanya secara umur kurang eligible misalnya. Oh, ternyata di sini pekerjanya kurang terampil. Nah, itu bisa diketahui dari situ. Interpretasi data. Dan terakhir adalah act penyampaian informasi. Jadi setelah data kita kumpulkan, kita olah ya, kita analisis, lalu kita interpretasi, kita sampaikan ya
kepada stakeholder misalnya ya, kepada human resource misalnya, kepada health safety environment pekerjanya ya, kemudian pekerja dan lain-lain. Untuk dilakukan tindak lanjut dan proses evaluasi. Jadi nggak didiam-diamkan saja hasil interpretasi data tadi langsung digunakan. Jadi supaya ada tindak lanjut ya disampaikan ya, dikomunikasikan gitu, disampaikan informasinya. Juga dilakukan pelaporan dan pemanfaatan hasil software untuk perbaikan. Jadi hasil software yang tadi itu juga dimanfaatkan dalam pelaporan ya, terutama misalnya dia ada penggunaan dana, tentu harus ada pelaporannya ya. Dan juga ada pemanfaatan hasil surveillance untuk perbaikan. Jadi kan akan ada upgrading ya. Jadi setelah diketahui informasi tertentu, ya dilakukan upaya perbaikan, dilakukan evaluasi ya, dilakukan bagaimana supaya tidak terjadi lagi hal buruk yang sama. Oke, selanjutnya kita lihat biomonitoring tadi ya. Jadi menurut NIOSH dan juga OSHA ya, biomonitoring adalah penilaian tentang keberadaan substansi tertentu dan metabolitnya dalam tubuh untuk mengevaluasi pemaparan dan risiko kesehatan dengan membandingkannya terhadap nilai ambang yang tepat. Contohnya berarti kita lihat nilai kadar apa? Besi misalnya ya, atau timbal di dalam darah kita ya, kita cari tahu gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan ambang batasnya, sudah lewat nggak nih? Ternyata dia sudah lewat, maka bisa berbahaya terhadap kesehatan. Tapi misalnya kayak dia belum lewat, ya sudahlah, berarti masih ditolerir. Kemudian menurut WHO, biomonitoring adalah pengukuran langsung paparan pada orang terhadap zat beracun di lingkungan dengan mengukur zat atau metabolitnya dalam spesimen manusia seperti darah atau urin. Nah, jadi tidak hanya ini ya darah ya, bisa juga urin, bisa juga dari rambut, dari tinja ya, seperti itu. Nah, dari WHO ini lebih menitik beratkan pada zat beracun ya. Kalau yang NIOSH tadi lebih netral ya. Substansi tertentu secara umum, secara general. Kalau WHO pada zat beracun ya. Nah, jadi dilakukan pemantauan atau penilaian dari zat tersebut di dalam badan ya, dalam tubuh. Nah, ada 3 biomonitoring yang kita ketahui ya, ada biomonitoring ambien, kemudian monitoring biologi paparan dan juga monitoring biologi dari efek toksikan. Kalau ambien yang ada di lingkungan ya, kalau biologi paparan berarti zat yang terpapar dengan si manusianya ya. Kemudian monitoring biologi dari efek toksikan. Jadi dari efeknya atau dampaknya atau apa yang terjadi setelah terpapar ya. Jadi kalau yang ambien yang di tempat udara di tempat luas ya, di alam terbuka, biologi paparan ketika dia sudah terekspos dengan manusia ya, terpajan dengan manusia. Kemudian ada yang efek toksikan ya. Jadi efeknya apa setelah dia terpajan ya. Kemudian kita lihat tujuan dari masing-masing ya. Jadi tujuan monitoring ambien adalah untuk menilai resiko kesehatan. Jadi monitoring ini digunakan untuk memantau atau memonitor paparan eksternal ya. Tadi saya bilang ya di luar, di lingkungan, berarti eksternal. Dari polutan maupun bahan kimia untuk mengetahui berapa kadar bahan kimia dalam air, makanan, udara ya. Jadi dari luarnya, dari lingkungannya yang ambien, luar. Risiko kesehatan yang dapat diprediksi berdasarkan batas paparan lingkungan misalnya TLV ya atau threshold limit value dan juga TWA ya, time weighted average dari suatu paparan. Yang kedua, ada monitoring biologi paparan. Jadi tujuannya adalah kita lihat dulu ya, ini adalah pemantauan dari suatu bahan yang masuk ke dalam tubuh dengan efek sistematik yang membahayakan, sistemik yang membahayakan ya, terpapar rasi manusianya. Monitoring biologi paparan dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko kesehatan. Monitoring tersebut dilaksanakan dengan memonitor dosis internal dari bahan kimia, yakni dosis yang diserap organisme. Risiko kesehatan diproduksi dengan cara membandingkan hasil observasi dari parameter biologi dengan BLV ya, biological limit value maupun BAE ya, biological exposure, BAI maksudnya ya, BEI, biological exposure index. Jadi dilihat keterpaparannya, zat itu terpapar ya seberapa parah sih gitu ya. Kemudian yang ketiga ada monitoring biologi dari efek toksikan. Tujuan ini adalah untuk memprediksi dosis internal yang akan digunakan ya, untuk menilai hubungannya dengan risiko kesehatan, mengevaluasi status kesehatan dari individu yang terpapar, dan mengidentifikasi efek negatif akibat suatu paparan, misalnya kelainan fungsi paru. Manfaatnya apa ya? Jadi menyediakan pengukuran ya. Jadi kalau dia terpajan atau tereksposur ya, jadi terdapat hasil pengukurannya ya. Jadi terpajannya seberapa banyak sih gitu ya. Yang bila digunakan dengan data epidemiologis, toksikologis, dan farmakologis yang tersedia ya.
Kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan berapa banyak bahan kimia yang telah diserap ke dalam tubuh. Jadi dari darah misalnya dicek berapa nih timbal, atau dari urinnya berapa timbal yang ada dalam darah atau urinnya ya, seperti itu. Kemudian memberikan indikator potensi risiko kesehatan. Jadi karena sudah tahu kadar zat-zat tertentu dalam tubuh, jadi bisa jadi indikator potensi. Kira-kira dalam 10 tahun lagi apa yang mungkin terjadi? Kalau dia terus-menerus menghisap timbal ya dengan kadar seperti ini yang selama bertahun-tahun itu misalnya. Kemudian sebagai alat pengawasan untuk membantu menafsirkan masalah klinis atau untuk memantau tren paparan. Tren di sini maksudnya bukan trending ya, tapi bagaimana perubahan dari waktu ke waktu gitu tren. Misalnya kayak setiap tahun, 5 tahun terakhir gimana tuh, apakah dia meningkat atau dia menurun, nah itu tren namanya ya. Jadi dengan adanya biomonitoring jadi bisa sebagai alat pengawasan. Ya. Kemudian ada macam-macam biomonitoring, ada biomonitoring logam, zat organik, limbah cair, pencemar udara, asidifikasi, dan kesehatan manusia. Oke, soalnya kita lihat promosi keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja, tentu saja ya dari promosi ya. Jadi promosi kan menyampaikan pesan kesehatan ya, promosi keselamatan kerja ini. Jadi meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat menerapkan budaya ketiga di dalam lingkungan kerja dan meningkatkan keselamatan kerja. Tentu saja ya, kalau dia sudah meningkat pengetahuannya, dia sudah jadi lebih tahu, maka tentu saja dia jadi akan berubah sikap kerjanya ya, dan tentu saja dia jadi terhindar dia dari kecelakaan kerja karena dia sudah meningkatkan keselamatan kerjanya. Kemudian kita lihat lagi menurut Kurnia Wijaya ya, promosi keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan pendidikan dan pengorganisasian yang melibatkan organisasi kerja, komunitas di lingkungan tempat kerja, dan keluarga yang didesain khusus untuk memperbaiki dan mendukung secara kondisif perilaku kesehatan pekerja. Mirip-mirip lah ya definisinya ya. Jadi pendidikan di sini katanya ya. Kalau yang di atas tadi dibilangnya meningkatkan pengetahuan yang sama aja ya. Promosi keselamatan kerja artinya dia diberikan edukasi ya terkait keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja tersebut sehingga si pekerjanya lebih aware ya. Jadi tidak gampang lah dia ya terkena kecelakaan kerja maupun penyakit kerja. Kemudian kita lihat perilaku kerja ya. Menurut Bond dan Fred Meyer ya, perilaku kerja yaitu kemampuan pekerja dan perilaku-perilaku di mana hal tersebut sangat penting di setiap pekerjaan atau di setiap situasi kerja. Sedangkan menurut Robbins tahun 2002 ya, perilaku kerja yaitu bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja ya. Jadi ini dua definisi yang mirip-mirip juga ya kira-kira ya. Kemampuan bekerja dan juga perilaku bagaimana orang-orang bekerja. Terus kita lihat ada indikator perilaku kerja. Jadi kapan sih perilaku kerja itu diketahui ininya ya, elemen-elemennya ya. Ini dia. Motivasi kerja ya, adanya kemauan dan usaha. Kemudian ada keahlian, artinya bagaimana kalian si pekerja, apa berarti perilaku kerjanya. Kalau dia ahli, berarti perilaku kerjanya ya seperti orang ahli ya, baik kinerja perilaku kerjanya. Kalau misalnya dia keahliannya buruk, maka perilaku kerjanya juga pastinya tidak baik gitu ya. Kemudian kualitas pekerjaannya tentu saja ya. Jadi untuk menilai bagaimana perilaku kerja itu kita lihat saja kualitas pekerjaan. Ya. Dan yang keempat kebiasaan kerja ya. Kegiatan yang dilakukan setiap hari dalam melakukan pekerjaannya. Jadi gimana kebiasaannya itu juga bisa dilihat untuk mengetahui bagaimana perilaku kerjanya. Kemudian ketepatan waktu ya, kalau dia tidak disiplin berarti maka perilaku kerjanya kurang baik gitu ya. Karena kalau dia disiplin ya kebalikannya ya. Kemudian hubungan sosial. Kita lihat juga bagaimana apakah dia ansos atau ansos ya. Antisosial, tidak peduli aja dia sama orang lainnya, sibuk dengan dirinya sendiri dan pekerjaannya sendiri gitu ya. Kemudian terakhir adalah pengendalian diri. Jadi dengan adanya pengendalian ini bisa dilihat atau bisa dinilai bagaimana perilaku kerjanya ya. Kemudian apa sih pentingnya perilaku kerja ini diketahui ya. Jadi dengan adanya perilaku kerja maka kita jadi bisa menentukan ya, apakah sudah baik atau belum nih. Ya, kalau belum kita perbaiki, kita tingkatkan supaya perilaku kerjanya baik sehingga nanti akan tercapai efektivitas kerja dan kinerja yang optimal. Jadi keberuntungan gitu ya, jadi keberhasilan dalam pekerjaan. Itu ya. Mungkin itu saja kali ya ada apa yang kita akan pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kelas saya yang selanjutnya. Sampai jumpa.